Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Novel Hilmi dengan NIM 411231144. Ini video saya tentang ulangan ulangan tengah semester analitik dan visualisasi data. Sini kita disuruh buat dashboard analitik penjualan dari dataset yang telah disediakan berjumlah 300 data dan wajib digunakan. Dataset yang diberikan mengandung data tidak bersih dari data seperti nilai 0, format angka tidak valid, data tidak konsisten, dan perhitungan total tidak sesuai dengan datanya. Jadi ini data dirtinya. Oke, jika kita lihat tuh sini tuh tanggalnya itu ada not a date sama ada null. Nanti ini kita yang not a date-nya ini kita hapus saja, mungkin ini kita hapus, tapi kita hapusnya bukan di Excel melainkan di MySQL nanti. Jadi yang sini yang kita lihat dulu, ini adalah tanggalnya. Ini hapus tadi. Terus produknya di sini juga ada yang kalau nggak salah yang 0, itu ada yang 0. Tapi ada ATK-nya. Nah ini 00 semuanya not dated, ini hapus nih, dihapus. Kalau ini jangan kita hapus karena nanti akan kita cocok logikan. Soalnya ada kolom yang lainnya ini. Contohnya edukasi, tapi sini 0. Ini ada buku tapi sininya 0. Tapi kalau kita lihat-lihat nih, sini ada nih buku edukasi. Berarti ini nanti nolnya kita ganti jadi edukasi. Kira-kira seperti itu. Dan ini kita lihat juga nih, sini kan harga buku ini kan harganya ada 75.000 nih. 1010 ya 75.000. Jumlahnya itu ada 10. Kenapa totalnya jadi 4.300? Ini berarti salah nih totalnya. Totalnya juga salah. Berarti kita akan ganti itu adalah yang tanggalnya tidak diketahui itu kita hapus. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencocoklogikan tanggal sama produknya. Kita ubah, cocokkan sama yang kategori sama harga juga. Misalnya kita ATK nih 5.000, kita cari yang ATK yang harganya 5.000. Kebetulan di bawahnya ada nih pulpen ATK 5.000. Ya udah, langsung aja kita pilih. Dan di sini kalau kita dilihat nih juga ada nih. Sini ada pulpen tanggal, bisa kita cari ya. Kalau ada tanggal sama, nah ini contohnya nih. Ini tanggal di sama tapi ada headset, ada dua dataset yang 45 sama 46. Padahal sama-sama headset, sama-sama elektronik, tapi jumlahnya beda. Tadinya ini mau saya hapus, bukan mau hapus, mau dihapus ini. Tapi karena ini IDK-nya beda, berarti dia ini beda. Berarti di hari itu ada yang input 7, terus ada yang beli lagi 5. Berarti di input lagi 5. Jadi jangan dihapus data ini. Karena hukum hapus data itu haram katanya. Oke, kalau udah ini kita ke file, terus kita downloadnya sebagai CSV, separate values. Nanti kalau sudah, kita masuk ke sebelumnya ini tools yang dibutuhkan itu pertama kita butuh Composer. Ini Composer. Habis itu PHP MyAdmin. Download yang versi 8.3. Ini lama sekali. Nanti bisa download di sini.
bentar. PHP di sini maksudnya 8.3 ya, kan masih stabil gitu. Nah ini saya install yang ini, nanti ikuti saja step by stepnya. Sini download page, nanti install sesuai instruksi sama sesuai requirement PC atau laptop Anda. PHP udah, Composer udah, habis itu SAM buat backendnya, download. Kenapa sini tuh sebenarnya download SAM itu udah bawaan sama PHP, cuman masalahnya di sini PHP-nya itu masih versi 8.2, yang dimana berarti levelnya bukan bakal ini sih, level versinya bukan level 13. Jadi begitu sudah. Oke, sekarang ini database kita, ini sudah saya lakuin query-nya. Jadi step pertama itu buat database. Di sini new, database namanya begini tuh. Habis itu klik create, masuk ke database. Bisa langsung dari sini buatnya, misalnya tabelnya apa, kolomnya berapa, create, atau pakai query. Di sini query bikin, pertama kita bikin ini dulu nih, penjualan raw, create. Pada sini saya sudah buat. Oh ya, saya lupa lagi, butuh ini juga, VS Code bisa, anti gravity bisa, atau apapun aja, yang penting kode editor. Ya, habis itu kan kita sudah buat database. Saya lupa datanya, soalnya apalagi sih, kolom tipe data. Oh ya, belum, kolom tipe datanya tadi. Sini tanggal itu nanti sebenarnya tanggal itu, kolom tipe data itu date. Ini primary key, ID, dimana itu primary key itu tidak boleh sama, ID-nya tidak bisa sama. Kalau misalnya ini ada satu, sini kalau klik satu, ini kalau misalnya ini primary key, ini nggak bisa. Tanggal itu date, produk varchar. Dibatasi varcharnya biar apa? Biar nggak makan banyak storage, penyimpanan. Kategori juga varchar, jumlah integer, harga juga boleh integer, total juga boleh integer. Tapi nanti pas masukin ke tipe data ini nih, tanggal kita ubah ke varchar dulu. Kenapa? Karena kalau pakai ini nih date, ini ntar error nih. Kalau ini kan harusnya bisa masuk nih, tapi karena error jadi dia tidak akan masuk. Makanya kita ubah dulu ke varchar buat pembersihan. Nanti kita penjualan raw di sini masuk. Kalau sudah buat tabelnya, sini kita import, klik import, lalu masukkan ke sini, choose file. Kita ambil tadi tipe datanya, pokoknya kalau udah ambil kan nanti ya CSV nih. Tipe data mana ya? Nah ini kan CSV nih. Set, tadi kita tuh ini kan ada sebanyak 300 nih. Tuh 301.
Karena ini di versi saya ini masih gimana nggak tahu, masih lama mungkin, jadi saya skip baris pertama. Jadi nanti saya akan baris skip yang ini kak, akan kita skip barisnya, saya skip, jadi nanti akan terbaca yang ini doang, yang keambil datanya dari baris kedua sampai baris ke 301. Soalnya ini di head di PHP MyAdmin ini saya tidak ada fitur my my data doesn't have header gitu lah. Jadi nanti ini klik satu, kalau di saya satu. Enable formatnya ini kan kita kan downloadnya CSV, berarti kita milih CSV. Ini ada banyak macam-macam kolom formatnya, tergantung file yang Anda upload di atas ini sih. Nanti delimiternya itu udah pakai koma, karena kita pakai koma. CSV itu makainya koma. Kalau udah ntar input, nanti akan masuk ke sini. Kalau yang benar itu ntar insert 300-an. Ini kenapa ada 290? Kan ini udah saya bersihkan. Mana lagi caranya gimana? Sini. Tuh di sini kan ada 296 nih. Itu udah saya bersihkan. Jadi yang step pertama itu yang saya lakukan itu adalah tanggalnya yang dimana adalah 0, kalau enggak not a date itu saya hapus. Kalau udah hapus nanti akan muncul kira-kira seperti ini. Seperti ini, saya not a date 0, saya hapus. Kalau sudah, saya cocok logikan update penjualan, produk, harga, kategori, saling melihat satu kolom dari penjualan tahu gimana kategori is not null and kategori set and kategori null. Ini mencari semuanya. On P1 produk, P2 produk, and P1 harga, yang harganya sama dan produknya yang sama. Set P1 sama dengan P2 kategori. Ini yang buat kategori, ini yang buat produk, dan ini yang buat total, tinggal jumlah kali harga doang. Dari sini jumlah ke harga. Nah ini kan jadi nih. Kalau udah bersih, sini saya melakukan normalisasi. Saya buat table kategori, produk, sama penjualan. Nanti ini masing-masing punya table. Produk misalnya di sini produk saya ada produk. Ini produk, kategorinya ID-nya sini samain sama kategori ID tadi. Primary-nya beda juga. Ini ada kategori, sini ada aksesoris, ATK, edukasi, sama elektronik. Lalu ada table penjualan yang tadi, tinggal produk ID doang sama primary key. Konversasinya di sini saya ini nanti kalau sudah coba kita akan query. Oke deh. Buku kategori edukasi
jumlah transaksi 47, total penjualan segini, seperti ini. Nah, ini saya mau masukin pulpen, maksudnya buku, mau masukin ke ATK, cuman kalau begitu ntar kategori edukasinya kayak kurang gitu, jadi saya pisahkan saja sesuai yang ada. Soalnya ini elektronik tuh banyak banget nih, ada headset, keyboard, laptop, sama mouse. Ini pas promosi saya, ini total penjualan. Nah, total penjualan sesuai produk. Laptop pada segini, headset segini, keyboard segini, tas segini, mouse segini, buku segini, pulpen segini. Ini kita coba lagi. Ini untuk query-nya bisa cari di Google, banyak. Google bisa, AI bisa, atau Stack Overflow juga bisa. Nah, ini minggu sini banyak. Ini kategori per bulan. Nah, saya lupa tadi, kalau udah bersih penjualan roundnya kan ini bikinnya 3 nih. Ini langsung aja bikin jadi ada tanggal date-nya yang penjualan. Tadi kan tipe datanya itu kan voucher, diubah jadi date di penjualan. Makanya jadi total penjualan bulan April segini. Edukasi 2000 bulan 1 penjualannya segini, edukasi bulan 3 penjualannya segini. Ini tren penjualan. Seperti ini. Oke, lanjut ke aplikasi saya. Ini langsung saja saya jalankan. Stepnya itu pertama nyalakan SAM. Ini di klik start, sama sini klik start, Apache sama MySQL-nya di klik start. Kalau sudah, ini bisa di close. Nanti lakukan codingan di sini. Sini ada step by stepnya di saya di readme-nya. Strukturnya saya seperti ini awal-awal. Nanti pertama stepnya itu composer, create project, Laravel nama projectnya. Ini langsung bisa dari posisi saya pakai anti-gravity, bisa dari anti-gravity atau VS Code nya, atau masih dari misalnya CMD, langsung aja CD terus nama projectnya, langsung install. Kalau di misalnya di VS Code itu dari terminal, buka terminal, composer nih, download ini, markup set Excel sama Berry. Ini buat import Excel sama import dokumen sama PDF maksudnya. Nah, ini ini jangan dimasukin kalau like ke GitHub. Ini cuma contoh aja, soalnya ini bahaya nih. Semuanya di environment itu bahaya, jangan ada yang masukkan ke GitHub environment. Masukin set. Nah, ini udah selesai. Kalau udah bisa serve, kita masuk. Oke, ini aplikasi saya. Masih ingatkan masih. Oke, jadi ini
totalnya nih, penjualan semua harga, transaksinya ada 96 data, 97 tadi produknya apa aja. Ini dia nih, laptop, headset, keyboard, tas, mouse, buku pulpen, 400 transaksi. Oh, jadi ini di grafik ini saya rata-rata pakai jumlah total harga ya, makanya ini kayak di sini pulpen nggak kelihatan banget soalnya 0,1%. Soalnya tuh kalau atasan tuh cuma yang dilihat tuh profit, bukan jumlah total sih, bukan jumlah penjualannya maksudnya, harga totalnya. Nah di sini tuh total penjualan laptop tuh paling mahal, paling gede sebanyak segini, 2. Yang paling dikit itu pulpen, 2 buku, 3 mouse. Nah ini yang 2 dari ke atas headset, 3 keyboard, 4 tas. Berarti apa? Berarti kalau dilihat dari sini sih, penjualan yang paling profitable itu barang elektronik. Ini juga ada penjualan semakin bersama waktu ya. Kalau ini pie chart, yang paling gede itu makan tempat laptop. Nah ini bar penjualan kategori per bulannya itu di sini elektronik yang paling tinggi tuh. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Bulan ketiga ini tinggi banget nih. Nah ini berdasarkan minggu. Tuh. Dari minggu. Oh, laptop tuh mulai dari minggu kedua maaf. Minggu kedua aja mulai naik. Minggu pertama bahkan tidak hampir ada ya. Mulai dari minggu 3 dia naik, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh dia mengalami keturunan di minggu keempat, 4, 5, 6, 7, dan mengalami kenaikan lagi di minggu ke-8, minggu 9 ke 10, minggu ke-9 nya hampir tidak ada, minggu 10 nya naik lagi, 11 naik lagi, habis 12 menurun lagi drastis, ke 13 yang paling tinggi. Sini yang bisa kita dapatkan itu adalah produk yang profitable itu ya elektronik, terutama laptop. Semakin tadi yang kita dapatkan dari skill kita juga. Nah ini kan totalnya. Iya. Kalau saya pribadi sih lebih suka melihat data di sini sih dibandingkan grafik. Oke, di sini kan tuh laptop itu padahal 32. Bisa dibilang paling dikit jumlahnya, tapi dia yang paling menguntungkan. Sedangkan pulpen yang jumlahnya transaksinya itu 24, karena harganya sedikit, dia termasuk yang paling murah. Jadi itu saja insight saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini telepon keluarnya sebentar. Sini saya lupa. Nah sini ada data penjualannya. Sini kita bisa filter. Sini saya lebih suka di sini sih, nyari data kayak Excel gitu.
tapi ini lebih ringan dibandingkan Excel. Kalau sudah kita bisa import Excel sama PDF-nya, yang diimport itu berdasarkan data penjualannya, dan kira-kira jadi begini hasil importan PDF atau Excelnya. Mana. Nah, ini deh. Nah, ini hasil importannya, data sih. Yang ini PDF, yang ini yang Excel. Nah, seperti ini. Oke, begitu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.